Oke, kali ini saya akan unboxing mantan flagship lagi, tapi bukan dari Android ya, tapi keluaran dari Apple. Kita langsung buka saja isi paketnya. Di dalam paketnya terdapat dus, tapi bukan bawaan dari HP, jadi HP-nya batangan. Terus ada soft case juga, hard case ini dari ringcase cukup bagus. Terus ada kabel datanya juga, tapi KW ya, jadi kabel datanya itu kurang bagus. Terus ini adalah unitnya, kita langsung buka saja. Ini adalah unitnya, yaitu iPhone SE generasi kedua, yaitu iPhone SE 2020. Untuk kondisi fisiknya sih menurut aku masih sangat mulus, yaitu sekitar 96-98%an. Ya, back covernya ini sangat mulus, di bagian bezelnya pun ini tidak ada lecet sama sekali. Jadi menurut aku sih fisiknya ini sangat bagus lah. Untuk unitnya pun menurut aku masih segel ya, belum ada servisan dan belum ada pergantian part. Seperti di bagian layar yang menurut aku ini masih original karena trutunya masih jalan. Ya mungkin partnya bisa diganti dan trutunya bisa dikopi, tapi ini kelihatan sih masih original menurut aku. Terus HP ini juga sudah dibekali dengan anti gores, jadi saya tidak perlu mengganti anti goresnya. Untuk tombol-tombolnya juga normal seperti tombol power, fingerprintnya juga normal, menurut aku fingerprintnya cukup ngebut dan cukup akurat. Terus tombol silennya juga ini normal, tombol volumenya juga normal. Paling ada beberapa lecet di bagian lingkaran kameranya, ya seperti iPhone XR, iPhone SE kedua, dan iPhone SE ketiga. Biasanya kameranya lecet di bagian lingkar kameranya. Meski secara desain iPhone SE 2020 ini mirip pendahulunya seperti iPhone 7, iPhone 8, dan iPhone 6, tapi secara spesifikasi HP ini mirip seperti iPhone 11. Jadi spesifikasinya itu mantap ya, menggunakan Apple A Bionic 13 seperti iPhone 11. Dan yang saya suka dari HP ini yang ukurannya kecil, yaitu 4,7 in. Ini sangat enak sekali di genggaman ya, sangat nyaman sekali, apalagi dibawa kemana-mana tidak perlu membawa tas. Di kantong juga tidak terlalu menonjol, tidak memakan banyak ruangan. Ya tidak seperti HP zaman sekarang yang ukurannya cukup gede atau bisa dikatakan gede, yaitu 6,5 in ke atas. Kemarin-kemarin saya sempat bikin video iPhone SE 2020 yang warna putih ya, tapi unitnya saya jual karena internalnya cukup kecil, yaitu 64 GB. Tapi ini saya dapatkan unit yang internalnya sangat gede, yaitu 256 GB. Tentu di tahun ini sangat gede sekali ya, bisa menyimpan banyak foto, video maupun file-file lainnya. Dan untuk versi iOS-nya ini sudah terbaru ya, yaitu 17.4.1. Jadi ini sudah dapat update terbaru di tahun ini. Jadi buat teman-teman yang belum update, silahkan di-update iOS-nya ya, seperti di iPhone SE generasi kedua ini. Untuk unit yang saya dapatkan versi Inter bukan iBox, jadi harganya cukup murah, yaitu sekitar 2,5 jutaan. Ya ini juga WiFi only ya, tapi kebetulan dipakein kartu tri keluar sinyalnya. Jadi ini bisa dipakai kebutuhan sehari-hari di luar ruangan, tidak mengandalkan WiFi saja. Ya buat teman-teman yang pengen beli, harganya sekitar 2,5 jutaan yang WiFi only ya. Biasanya sih terdapat internalnya 64 GB, bukan yang 128 maupun 256 GB. Untuk kebutuhan sosial media seperti TikTok, Facebook, Instagraman, ataupun buat aktivitas sehari-hari, buat dijadikan daily driver utama pun, iPhone SE 2020 ini menurut aku masih sangat bisa diandalkan di tahun ini. Ya buat teman-teman yang pengen membeli, tentu HP ini menurut aku masih sangat worth it ya. Kecuali buat kebutuhan ngegame, karena ukurannya yang sangat kecil layarnya, baterainya juga sangat kecil, jadi tidak diperuntukkan buat kebutuhan ngegame. Meski secara performa HP ini menurut aku masih cukup ngebut ya, mirip-mirip seperti iPhone 11 menggunakan Apple A Bionic 13. Otomatis secara performa HP ini menurut aku masih cukup ngebut, tapi tidak diperuntukkan buat kebutuhan ngegame. Ya untuk skor Antutunya juga menurut aku masih cukup tinggi, yaitu 623 ribuan. Jadi kalau di Android itu mirip-mirip seperti Snapdragon 865 kalau nggak salah ya, atau Snapdragon 870 lah, dengan skor Antutu sekitar 620 ribuan ya. Snapdragon 865 lah kalau nggak salah, Antutunya sekitar 620 ribuan. Jadi HP ini sangat bisa diandalkan ya buat kebutuhan sehari-hari di tahun ini. Dari sektor kamera, iPhone SE 2020 ini mengandalkan satu buah kamera, yaitu 12 megapiksel dan sudah mendukung OIS. Tentunya buat perekaman video menurut aku cukup stabil dan cukup bisa diandalkan di tahun ini. Di dalam menu kameranya pun ini sangat sederhana dan tidak banyak pengaturan. Paling ada pengaturan rasio ya, jadi 16:9 maupun 4:3. Terus untuk perekaman video pun ini cukup sederhana pengaturannya,
Di pojok kanan atas kalian bisa atur seperti 4K 60 fps, 4K 30 fps, atau Full HD 60 fps atau Full HD 30 fps. Jadi kalian tinggal atur saja sesuai dengan keinginan kalian. Dan untuk kameranya pun menurut aku cukup bisa diandalkan ya. Ini menurut aku cukup bagus dan bisa bersaing lah dengan kamera zaman sekarang yang ukurannya cukup gede, yaitu 50 megapiksel dengan HP yang harga sekitar 3 jutaan. Di bagian depan terdapat satu buah kamera dan resolusinya cukup kecil, yaitu cuma 7 megapiksel. Ya seperti pendahulunya yaitu iPhone 7 dan iPhone 8. HP ini juga sudah stereo speaker ya, stereonya di bagian earpiece dan di bagian bawah sini. Dan untuk speakernya menurut aku sih cukup bagus dan bassnya juga menurut aku cukup kerasa. HP ini saya jadikan HP daily driver utama buat kebutuhan sehari-hari seperti sosial media, nonton YouTube, ataupun buat tiktokan. Jadi soal baterai, HP ini menurut aku cukup irit dan bisa dikatakan irit karena baterainya ukurannya kecil, yaitu cuma 1840 mAh. Untuk pemakaian sehari-hari kurang lebih 3-4 jam ya, itu buat kebutuhan non gaming. Kalau buat kebutuhan gaming tentu tidak sampai 2 jam ya, karena baterainya yang ukurannya sangat kecil. Tapi buat kebutuhan sehari-hari non gaming menurut aku sih ini sangat worth it ya, karena baterainya juga tergolong sangat irit menurut aku. Apalagi buat dijadikan HP kedua, HP ini sangat cocok sekali menurut aku. Ukurannya kecil, baterainya juga sangat irit buat kebutuhan sehari-hari non gaming buat dijadikan HP kedua. Ya bisa bertahan lah seharian, jadi menurut aku sih baterainya cukup irit. Untuk fitur-fiturnya sih mirip seperti iPhone 8, seperti adanya wireless charging dan adanya Touch ID. Jadi tidak berbeda jauh ya dengan iPhone 8. Tapi untuk update iOS-nya ini update iOS terbaru ya, tidak seperti iPhone 8 yang sudah tidak dapat update lagi. Otomatis HP ini juga sudah mendapatkan fitur terbaru dengan update iOS terbaru. Ya seperti ganti wallpaper, custom wallpaper, dan lainnya. Jadi buat teman-teman yang pengen membeli iPhone SE generasi kedua ini di tahun ini menurut aku cukup worth it ya. Masih bisa dikatakan worth it karena secara performa HP ini juga masih sangat bisa diandalkan di tahun ini. Ya buat HP kedua apalagi sangat cocok sekali HP ini. Dibawa kemana-mana juga tidak banyak ruangan ya, karena ukurannya yang compact. Tentu HP ini sangat nyaman sekali buat kebutuhan sehari-hari. Untuk suhunya pun menurut aku ini cukup stabil ya, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Jadi ini masih cukup nyaman kalau meski tanpa softcase sekalipun. Jadi kesimpulannya sih iPhone SE 2022 ini masih cukup worth it, apalagi buat dijadikan HP kedua. Oke, jadi cukup sekian ya bos ya. Terima kasih, mantul.